Nah, ini adalah hasil dari salah satu publikasi yang berasal dari tools itu. Publikasinya ini web dan versi dokumentasi PDF atau bisa PDF atau bisa doc atau RTF. Nah, ini yang dari versi web. Nah, versi web ini kalau bagi teman-teman di depan, kalau kita sudah menyusunnya itu sudah cukup lengkap atau cukup banyak lah ya, itu kita bisa bawa untuk diskusi dengan user. Jadi salah satu topik yang saya tawarkan untuk diskusi pagi ini adalah terkait dengan user requirement. Terus nanti user requirement itu nanti kita bedah, kita bawa sampai ke sisi skenario. Nah, kita mulai dulu dari yang requirement. Nah, requirement ini kan pasti disampaikan user secara formalnya melalui memo. Memo ini nanti bisa kita attach di sini, dan juga di versi web ini nanti kita bisa melihat juga memo-memonya isinya seperti apa. Cara memasukkannya juga pakai tools ininya yang tadi dibilang hands on itu, nanti kita perlu hands on itu. Nah, saya nunjukin hasil akhirnya dulu. Kalau hasil akhirnya kurang lebih begini. Jadi nanti silakan ya masukannya. Ini saya baru nyusulnya ini kan sesuai dengan yang saya pikirkan, saya masukkan. Saya baca ada sesuatu yang saya pikir saya perlu masukkan, saya masukkan. Tapi saya butuh masukan dari teman-teman untuk untuk saya kira nanti nyusunnya seperti apa. Nah, di dalam folder yang besarnya ini ada folder user requirement. Di dalamnya ada Kanban ini. Dan sebenarnya sih Kanban itu kalau perlu memperlihatkan day by day ya. Jadi mau nggak mau dituntut kedisiplinan nyusun. Tapi saya nggak akan ngomongin itu dulu deh, itu mungkin nanti saja. Tapi kalau masalah usulan layout mau ditaruh di sini atau di dalamnya, itu monggo saja ya, nanti silahkan saja. Nah, ada lagi folder requirement. Nah, requirement itu nanti kita susun berdasarkan divisinya. Ini kebetulan saya baru baca beberapa dokumentasi, terus kemudian saya buatkan rumahnya. Kalau isinya ya masih banyak yang kosong. Terus di dalam divisi itu nanti kita minta apa? Nah, dari permintaan ini nanti kita detailkan lagi. Sebagai contoh, ini yang kemarin minggu kemarin kan kita bahas yang in lieu of exchange ya. Nah, itu permintaannya bisa kita bawa ke sini. Nah, secara umum ini yang diminta adalah divisi treasury. Makanya ini kita taruh di dalam subfoldernya divisi treasury. Kalau PKU yang minta ya nanti kita taruh divisinya PKU. Terus kalau misalnya JAL yang minta, kita taruh nanti di divisi JAL. Kalau PDM dan seterusnya begitu ya. Nah, nanti ini akan susun banyak kotak-kotak kayak gini. Ini adalah kotak requirement yang menggambarkan requirement-nya user. Nah, misalnya OPR juga nih. OPR minta apa? Seterusnya ya. Nah, kalau kita satu divisi dulu, misalnya ini ya treasury ya. Di sini ada kotak. Dia kotaknya adalah kotak terkait dengan permintaan. Dia in lieu of exchange, besarannya itu dari sisi user, itu sisi pandang terhadap produknya seperti apa. Itu nanti kita bisa taruh di sini. Secara struktur diagramnya bisa kita taruh di sini. Nah, ini bisa kita detailkan lagi, misalnya nanti per CR, misalnya ya. Ini saya belum nulis per CR-nya. Oh, nah, ada
ada nih. Nah, tarif in lieu exchange ini ada berapa CR yang sedang kita kerjakan. Nah, mungkin nanti kalau ada lebih dari 1 CR, kita tulis lebih dari 1 CR. Deskripsi besarannya terkait in lieu of exchange ini kita bisa taruh di notes-nya. Ini kalau kita sambungkan dengan use case diagramnya juga kita tinggal use case diagramnya ke sini dalam bentuk link. Misalnya nih, kalau kita di sini nanti akan ke dalam kira-kira kalau use case diagramnya in lieu of exchange itu seperti apa. Nah, kayak gini. Lebih ya. Nah, kembali lagi dulu ke sini. Nah, di sini nanti kita akan bisa gambarkan segala hal terkait dengan product view-nya si user. Jadi kita di dalam penggambaran ini nanti kita bisa melihatnya dari beberapa sisi. Kalau sisi requirement ini kita akan memasukkannya ke dalam sisi produk sesuai dengan user. Kalau nanti di kita sisi pandang kita bisa banyak, bisa dari sisi use case, ini yang use case, ini ya use case, atau dari sisi activity, atau dari sisi sequence, atau lebih lagi dari sisi yang kelas. Itu udah coding ya, atau dari sisi deployment. Nah, deployment kita masukkan ke infrastruktur. Nah, infrastruktur ini kalau teman-teman menggambarkan itu ada yang nyebut sebagai arsitektur, ada yang nyebut sebagai topologi. Nah, ini nanti juga bisa kita gambarkan. Sebagai contoh ini kita gambarkan seperti ini. Kalau topologi kan hanya kotak kayak gini ya. Ini yang lebih komplit lagi penggambarannya. Di situ ada mesinnya pakai OS apa dan seterusnya. Sini ada kita bisa pakai pendekatan OOP ya, ada inheritance gitu ya. Ya nanti kita bahas lagi kalau sudah bahas terkait dengan objek. Kita bahas dulu yang ini, yang requirement. Kembali lagi ke requirement ini, nanti misalnya dalam suatu periode user itu minta lebih dari satu requirement untuk produk yang ternyata sama. Itu nanti kita bisa gambarkan juga di sini. Oh, dia sudah minta ini, minta ini, minta ini. Progresnya pun itu nanti bisa kita apakah dia sudah selesai, in progress, atau seperti apa. Kita bisa gambarkan ya di sini kalau nggak salah. Nah, di yang itu nanti ada status. Statusnya kalau masih awal ya kita bisa sebut sebagai propose ya. Nanti ada beberapa pilihan status. Salah satunya kalau misalnya kita sudah promote ke production, itu pilihannya kalau nggak salah implemented. Jadi kalau statusnya implemented ya sudah berarti itu sudah promote. Jadi kaitannya dengan user meminta untuk requirement yang sama, untuk produk yang sama, tapi lebih dari satu requirement. Barangkali requirement yang dulu itu sudah implementasi, requirement yang sekarang itu ongoing. Nah, itu nanti akan bisa kita gambarkan, yang ini terimplementasi, yang satunya lagi masih ongoing, dan seterusnya. Kita akan bisa melihat view dari sisi user lebih luas. Dia dulu pernah minta apa, statusnya bagaimana, sekarang minta lagi apa, statusnya seperti apa. Nah, di implementasi di sistemnya, sebenarnya barangnya satu, misalnya barangnya, oh ini barangnya. Kalau kita gambarkan di use case diagram, bentuknya seperti ini. Jadi kita akan tahu bahwa sebenarnya yang diminta ya itu barangnya. Kalau PIC yang mengerjakan ini berbeda, dia punya acuan yang sama, acuannya masih sama. Dulu waktu pertama requirement-nya itu dikerjakan, use case-nya ini. Sekarang
requirement itu ongoing dan minta lagi pengembangan, use case-nya juga sama. Barangkali use case existing ini nanti akan ada enhancement, perubahan, tambahan, kurangan, pengurangan, atau mungkin yang lainnya. Geser sana, geser sini dari sisi menu misalnya. Itu bisa kita lihat pergerakannya. Itu barangkali yang terkait requirement, mungkin ada masukan, ada pertanyaan, monggo silahkan. Ini saya ngeliatin dari sisi web ya. Pak, nanya Pak, kalau misalnya ada perubahan gitu Pak, apakah gambar ini langsung diupdate atau bikin gambar kedua Pak? Terkait historinya Pak, maksud saya Pak. Ya, terkait historinya, itu kemarin saya sudah sempat singgung. Bisa kita pakai dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah ini kita copy, terus kita buat semacam diagram yang menceritakan terkait yang end state-nya. Sekarang adalah yang SS, yang nanti dengan perubahan ini ada end state. Itu kita bisa buat dua diagram. Tapi sebenarnya tools si Spark System ini menyediakan suatu versioning. Jadi nanti kita akan bisa melihat bahwa oh ini dulu berubah karena ada permintaan ini. Itu ada toolsnya. Tapi saya agak lupa ya karena saya belum melihat lagi ininya ya, trik-triknya di situ seperti apa. Nanti mungkin di session berikutnya kita bahas itu saja yang versioning supaya nanti kelihatan ini berubah gitu. Nah, kalau pakai versioning seperti itu, diagramnya cukup satu. Tapi nanti akan terinformasi status perubahannya. Seperti kalau kita pakai PVCS tracker, itu kan status perubahan atas komen-komen, notes, status pergerakan pengembangannya yang dicatat di situ kan semuanya ada ya di dalam satu tools PVCS, dan itu kita catat di CR tertentu. Dan semuanya bisa kita lihat bareng-bareng. Nah, ini juga begitu. Tapi ini nanti view-nya adalah view yang harapannya bisa kita lihat dari sisi kita, IT, maupun dari sisi user. Kurang lebih begitu, Mas Antoni, Mas Rudi. Ya, Pak. Ada lagi? Gimana, Mas? Iya, Pak. Informasinya cukup, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Barangkali yang lain ada lagi pertanyaan? Baik, saya lanjutkan ya. Ini terkait dengan pencatatan requirement. Jadi nanti bisa kita hubungkan antara requirement yang diminta oleh user, kaitannya antara requirement satu dengan requirement yang lain, itu kita bisa buat suatu pohon ya, nanti ada pohon gitu. Saya pernah bikin yang siapa ya, mungkin RTL. Nah, ini RTL nih. Nah, nanti bisa kita buat semacam ini. Ya. Jadi si RTL atau IPK ini meminta apa? Pernah meminta apa? Dia memintanya cukup banyak karena memang dia aktif minta ke kita. Misalnya terkait dengan mobile banking. Ini kayak gini. Nanti ada catatan terkait mobile banking, dia pernah minta untuk yang switching reksadana. Ada pernah meminta fitur push notification. Ini saya tarik dari Kanban. Ada yang saya tarik dari Kanban. Tapi nanti mungkin kita sepakati saja kalau terkait dengan requirement-nya user itu enaknya model yang akan kita pakai seperti apa. Karena banyak sekali nanti pilihan modelnya. Akan kita ngambil dari ini yang namanya requirement atau yang dari requirement yang diambil dari Kanban. Kanban itu seperti ini kalau tadi sempat saya singgung di depan. Caranya itu kalau Kanban defaultnya template-nya si Spark System itu
ada backlog, ada development, ada rilis. Ini juga sudah saya modifikasi nih, tapi kurang lebihnya seperti ini. Jadi sekali lagi, kalau pakai Kanban itu harus ada kedisiplinan untuk ngubah-ngubah ini. Bahwa sekarang yang masih backlog ini masuk ke tahapan development. Bahwa yang sudah development ini ternyata sudah disiapkan untuk rilis. Nah, rilisnya ada di mana? Apa yang belum pernah disiapkan rilis ternyata sudah diimplementasikan di production. Maka ini nanti kita pakai dan. Ini ya, mungkin nanti kita bahas lebih detailnya belakangan aja. Kembali lagi ke sini. Kalau nanti kita akan kaitkan ini dengan yang kita bahas minggu kemarin terkait dengan skenario, maka ini nanti akan kita bawa, sebelum ke situ. Pada saat user merequest ke kita, dan kemudian kita pengen melihat sebenarnya memonya user itu seperti apa. Itu sebenarnya sudah ada sih di PVCS Tracker. Ya mau kita bawa ke sini, oke, nggak kita bawa ke sini juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau kita bawa ke sini, kita bisa nanti memperlihatkannya ke dalam suatu link yang di dalamnya itu ada filenya user. Jadi kalau kita di salah satu yang sudah kita isi dengan informasi tentang memonya dia, nanti akan kita taruh di dalam file ini. Ada beberapa tab yang lain, tapi yang terkait dengan requirement-nya user, informasi filenya kita bisa taruh di sini. Nah ini kalau kita klik akan memperlihatkan ininya, memperlihatkan memonya dia. Nah itu kita bisa baca detail. Sebenarnya user minta apa sih terkait dengan requirement itu? Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalau nanti ini akan dibedah, ternyata requirement-nya lebih dari satu. Nah, sebelumnya udah nih, kalau lebih dari satu seperti apa? Apakah bisa di sini atau enggak? Belum saya coba. Nanti kalau bisa itu menurut saya sih sangat membantu untuk secara cepat lihat kronologis dari requirement-nya user terkait dengan produk tertentu. Yang ini kan ternyata dimintanya di tahun 2020, Maret 2020. Nah, itu bisa kita lihat ternyata lamanya di mana. Nah, itu nanti kita bisa bedah lagi. Terus ada juga di sini ada yang namanya resource allocation. Nah, resource allocation ini juga bisa kita manfaatkan untuk dari sisi project management. Si requirement tadi itu di-handle oleh siapa? Urut-urutannya dari misalnya project management, terus kemudian nanti pendetailan requirement, terus desain, pengembangan, testing, dan seterusnya. Itu orang-orangnya, PIC, PCIC-nya, role-nya, resource role-nya itu nanti kita bisa taruh di sini dengan yang bisa kita setting juga. Bisa kita setting. Target itu melewati tanggal yang sudah ditetapkan. Kalau hari ini sudah melewati tanggal end-nya, maka nanti bukan di webnya ya, tapi di tools-nya Spark System-nya akan warnanya merah. Nah, barangkali ada tanggapan, pertanyaan. Ini besaran project nih, requirement dan project. Baik, saya lanjutkan lagi terkait dengan skenario. Karena dikaitkan dengan skenario, maka ini harus masuk ke dalam use case-nya. Sehingga ini harus kita hubungkan antara si requirement ini dengan use case-nya. Use case-nya bisa kita pasang dalam suatu link seperti ini.
kalau kita klik tadi akan masuk ke dalam diagram use case. Nah, diagram use case ini seperti pembahasan sebelumnya akan bisa kita lagi nanti ke level yang lebih ke sisi skenario. Misalnya ini kita breakdown. Use case itu kita breakdown, nanti akan muncul tab-tab seperti ini. Kalau mau lihat skenario ya kita lihat dulu. Skenarionya ternyata susunannya seperti ini. Ini sekali lagi, siapapun yang akan megang ini dan dokumentasinya sudah sempat ditaruh di sini, maka view-nya akan sama, referensinya akan sama, dan harapannya nyari dokumentasinya pun juga tidak di banyak tempat, cukup di satu tempat, cukup detail. Sekali lagi ini harus diisi. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, kalau kembali seperti yang tadi, yang dari use case ini, kalau bicara dengan sistemnya, kan ada front end, ada UI, ada UI-nya. Nah, UI ini juga bisa kita gambarkan ke dalam ini. Salah satu fungsi file tadi itu adalah membawa file UI-nya, atau kalau kita menggambar UI-nya itu di salah satu gambar manual ya, gambar manual, terus kemudian kita taruh di salah satu bentuk UI di sini, satu diagram UI, entah itu Android atau web atau apapun, nanti kita bisa sambungkan ke sana. Misalnya ini, tapi ini kan belum ya, saya belum isi nih. Pekerjaan ini pekerjaan besar dan tidak mungkin dikerjakan sendirian. Nah, ini tapi kurang lebih lah ya. Kalau mau digambar sendiri, itu nanti bisa kita taruh di dalam struktur dari ini. Kalau ternyata ada referensi terkait dengan UI yang sudah jadi, kita bisa dari use case elemen tadi, kita masuk ke dalam file, kita masukkan nih, maka nanti akan muncul UI yang mungkin bisa kita jadikan referensi bahwa saat ini UI yang sudah siap adalah ini. Layarnya tampilannya seperti ini, field-field yang ada di situ jumlahnya sekian, ada drop down atau isian dan seterusnya, mandatory atau enggak mandatory. Nah, itu bisa kita lihat dari existing yang sudah ada sepanjang desain tadi itu sifatnya HTML dan bisa kita bawa ke sini. Atau kalau PDF juga bisa sih. Kayak tadi kan file yang memo tadi itu adalah PDF. Bisa kita bawa ke sini juga. Hanya saja kalau ini yang file ini itu karakteristiknya nanti akan berbeda dengan yang kalau kita buat sendiri seperti yang di bawah ini. Yang kita bawa sendiri ini adalah elemen-elemen sendiri yang nanti akan kita bawa sebagai suatu objek. Objek itu nanti bisa kita buat macam-macam. Kalau teman-teman yang belajar OOP itu mungkin bisa diturunkan, inheritance, terus kemudian bisa di generalisir dan seterusnya. Itu ya, kembali lagi ke tadi. Ini terkait UI-nya dan skenario-nya seperti ini. Nah, sepanjang skenario-nya pernah kita buat test case-nya, maka kan muncul kayak gini. Dan ini di test case ini, sekali lagi, nanti akan bisa kita lihat hasilnya, kalaupun sudah dieksekusi testingnya ya. Kalau sudah dieksekusi testingnya, maka nanti akan muncul, kita bisa mencatatnya di sini. Beberapa skenario tadi itu sudah dijalankan atau belum? Kalau belum ya not. Kalau sudah dijalankan oleh siapa?
nanti akan bisa kita kalau secara deskriptif di tab ini nanti kita bisa lihat di dalam penjelasan-penjelasan di bawahnya. Ini kan contoh atas suatu use case transport 010 setoran tunai dengan passbook untuk yang ada di bawah simpanan. Tapi kalau kita melihatnya mau di sisi view-nya user itu ternyata bisa kita bawa dari sini misalnya. Dari sini yang bawa ke sini dan akhirnya ini. Inilah yang akan bisa kita tunjukkan ke user dan test case-nya bisa kita bedah, kita catat, statusnya pun nanti akan bisa kita catat untuk diperlihatkan ke user bahwa oh ini yang account tab ini ternyata belum dijalankan. Kenapa? Nah itu mungkin nanti ada diskusi di situ. Kurang lebih ya teman-teman. Ada pertanyaan, tanggapan, silahkan. Teman-teman ISP, monggo kalau ada pertanyaan. Jadi kalau menurut saya konsep ini akan bisa kita gunakan karena dokumentasi kita itu kan secara yang sudah disepakati bersama itu kan satu dokumen SDD, BSDD, tapi yang ngisi banyak pihak. Kadang-kadang yang kita lihat di PVCS Tracker itu BSDD yang baru diisi oleh teman-teman ISP. Sehingga ada beberapa item di situ yang kosong. Seperti item untuk tes skenario, testing, item untuk arsitektur, item yang lain lah ya, yang itu memang diisinya sih memang oleh teman-teman yang berbeda-beda gitu, dari unit yang berbeda-beda. Nah, memang harusnya itu semuanya terkumpul, karena konsep dokumentasinya satu dokumen diisi banyak orang. Itu harusnya terkumpul. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya? Mengumpulkannya sebenarnya masing-masing pihak itu tetap mempunyai kewenangan untuk areanya masing-masing, tapi ada suatu titik nanti yang harus diintegrasikan. Semua informasi yang dikerjakan oleh masing-masing unit itu diintegrasikan. Nah, integrasinya seperti apa? Nah, salah satunya kalau yang ini yang pernah saya tunjukkan adalah dengan nanti generate dokumentasinya dalam bentuk PDF atau doc. Kan ada tanggapan? Mas Agus, monggo Mas Agus. Ya Pak. Ada masukan apa Mas Agus? Belum Pak. Belum ada itu. Ada yang mau hands on hari ini? Yang mau menunjukkan yang sudah install, kemudian pernah nyoba-nyoba, terus ada kesulitan, silahkan. Masih ada beberapa menit ke depan, mungkin bisa nanti saya pandu dari sini.
Nah, tadi yang saya tunjukkan di web ini yang versi desktopnya, versi toolsnya itu seperti ini. Nah, ini membawa link yang tadi itu cukup sederhana. Kita cari saja, karena ini adalah bentuknya diagram, yang ini bentuknya diagram, maka kita cari dulu diagramnya mana yang akan dibawa ke sini. Sebagai contoh, diagramnya adalah diagram ini yang ada di fitur transaksi tunai. Nah, misalnya yang ini. Ini adalah diagramnya. Diagram ini yang nanti akan kita bawa ke diagram yang lain. Nah, cukup. Caranya adalah cukup ini dibawa ke diagramnya sampai keluar tombol plus. Tes. Nanti hilang ya suara saya. Tes. Beneran, Pak. Sorry, berisik banget di sini. Jadi kalau kita mau membawa suatu diagram yang lain, contoh yang tadi ya, ini adalah diagram yang lain nih. Diagram transaksi in lieu of exchange ini adalah diagram yang lain. Nah, diagram ini mau kita bawa ke dalam diagram ini, diagram yang ada requirement-nya. Itu caranya cukup dengan klik kiri, tekan, bawa sampai keluar tombol plus, terus lepas. Nah, nanti tinggal pilih mana. Ini nanti bentuknya beda-beda. Bentuknya beda-beda. Nah, kalau bentuknya mau seperti ini, pilihannya adalah diagram reference. Ini akan kita okekan. Nah, muncul kayak gini. Ini nanti bisa kita resize. Ukurannya mau seberapa. Nah, gitu. Ada dua nih. Karena dianggap elemen yang berbeda itu nggak masalah. Tapi kalau dianggap elemen sama, nggak mau dia. Nah, itu caranya membawa elemen ke tempat lain. Oke, barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau nanya detail terkait skenario? Karena yang kemarin kita bahas terkait skenario. Yang hari ini yang requirement. Ya.
Nah ini ya, layoutnya untuk skenario seperti ini. Kalau ada yang pernah nyoba dan menemui kesulitan, silakan disampaikan. Saya sebenarnya nawarkan hands-on, kayak tadi pertanyaan Mas Rudi tadi. Makanya kira-kira mau kita ambil case apa, terus nanti ada yang hands-on, kita lihat bareng-bareng, biar nanti lebih mengena. Tapi kalau nggak ada ya hari ini kita sudahi dulu. Adakah? Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada, saya tutup. 1, 2, 3, 5. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.